Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berapa banyak saudara yang diberkati hari ini? Mari lambaikan tangan saudara di hadapan Allah. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saat ini saudara, kita akan mendengar firman Tuhan tentang bagaimana mengatasi raksasa dalam kehidupan kita. Salah satunya di minggu keempat ini kita berbicara tentang kesepian. Saudara ya, bicara soal kesepian. Minggu yang lalu-lalu kita bicara insecurity, perasaan tidak aman, kemudian perasaan keletihan. Minggu yang lalu Pastor Esra berbicara tentang kelelahan gitu ya. Nah, salah satu yang menyebabkan kita seringkali juga mengalami masalah dalam kehidupan kita yaitu kesepian ya, kesepian. Nah, saya memberi tema firman Tuhan hari ini. Sudah ada, saudara, saya kirim ke Tessa. Sudah ada? Oke. Ketika hati merasa kesepian, ya. Ketika hati kita merasa kesepian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat gambar selanjutnya, next. Saudara, kita ini hidup di dunia yang paling terkoneksi secara digital. Kita sekarang hidup di dunia yang sangat tersambung. Dalam waktu semenit, saudara bisa mengirim pesan kepada teman saudara, bukan hanya di dekat rumah saudara, tapi bahkan di luar negeri. Dia bisa langsung nyampe, saudara ya. Dalam 1 detik mungkin saudara bisa melihat apa yang teman saudara sedang makan saat ini. Dia lagi di mana? Apalagi kalau yang rajin-rajin upload ya saudara, pasti ketahuan dia ada di mana. Dia lagi ada di Bali. Di mana? Oh, dia lagi di restoran. Dia di mana? Dalam waktu 1 menit, saudara bisa tahu kondisi keadaannya, dia lagi di mana. Dia lagi di mana, saudara ya. Dengan canggihnya saat ini, saudara, kita bisa mengetahui, saudara kalau buka di handphone saudara, saudara bisa melihat begitu banyak nomor-nomor telepon yang tersambung dengan saudara. Ada yang punya banyak, ada yang punya sedikit, tapi saya percaya pasti ada ratusan nomor di dalam HP saudara. Saudara juga punya grup-grup WA, betul saudara? Ada grup ini, grup reuni SD, SMP, TK, pokoknya begitu banyak reuni-reuni saudara. Di dalam HP saudara begitu penuh dengan grup-grup ya saudara. Lalu kemudian mungkin saudara punya banyak followers saudara ya, banyak pengikut saudara. Waduh, di dalam HP saudara 100.000 orang yang mengikuti, luar biasa. Kemana saudara bergerak, saudara 100.000 mata melihat saudara. Ya, ke sana saudara bergerak 100.000 orang mengikuti saudara. Saudara itu menunjukkan satu kondisi yang sekarang sedang terjadi dengan begitu marah. Bagaimana sosial media begitu luar biasa di era modern ini saudara. Ya, tapi saudara ada satu ironi yang besar sekali yang sedang terjadi. Ada pandangan dari beberapa tokoh-tokoh ya di dunia digital saat ini. Mereka berkata bahwa kita hidup di dunia yang sangat terkoneksi secara digital, tetapi menjadi generasi yang paling kesepian secara emosional dan spiritual. Kalau saudara pergi ke satu restoran, saudara masuk ke dalam, dan saudara duduk di situ dan amati orang-orang yang sedang makan. Saudara, apa yang sedang mereka lakukan? Saudara melihat biasa di meja-meja makan yang berkumpul keluarga, family, mereka sedang bermain HP. Mereka kumpul di satu meja yang sama, makan dengan makanan yang sama, tapi mereka sedang berhubung dengan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat terhubung dengan dunia maya, tetapi terputus secara jiwa. Di dalam keluarga seperti itu, saudara lihat di dalam kamar-kamar pasangan suami istri kalau sudah pulang kerja, mereka kemudian terhubung dengan mungkin teman-teman SD, teman-teman SMA, bisa ketawa-ketawa gitu ya dengan mereka, tetapi dengan yang sebelah tempat tidur kadang tidak berbicara. Di rumah dengan anak-anak demikian, ya saudara dan saya bisa duduk satu meja makan, saudara bisa makan bersama, hidangan yang sama, tapi mungkin saudara sibuk dengan HP saudara, anak-anak sibuk dengan HP mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada next gambar selanjutnya, saudara lihat baik-baik, ada perbedaan antara kesendirian dan kesepian. Kalau kesendirian itu saudara, bahwa memang saudara dalam kondisi sendiri, tidak ada orang di sebelah saudara. Itu bisa positif kalau saudara memang sengaja menyendiri, ingin
healing, ingin doa, ya, kemudian ingin detox, membersihkan diri dari macam-macam hal yang lain, ingin istirahat sedikit, itu baik, positif. Tapi kalau saudara dalam kondisi sendiri kemudian ditunggangi, masuki oleh kesepian, itu yang keliru. Apa ini maksud dengan kesepian? Ya, saudara, kesepian itu perasaan terputus secara jiwa, ya, terputus, merasa tidak dimengerti, merasa tidak dipahami, ya, kemudian merasa ditinggalkan, merasa harus berjuang sendiri, tidak ada yang peduli, tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa menolong. Itu perasaan, ya, kesepian. Satu perasaan yang ada di dalam diri kita yang menyebabkan kita sekalipun di tengah orang banyak, kita merasa sepi. Saudara, kesepian itu bisa terjadi di tengah-tengah orang banyak. Bisa waktu kita sendiri di kamar rasa sepi. Tapi di tengah-tengah orang banyak, di tengah pesta, bahkan di tengah gereja ini, saudara bisa hadir, ketemu dengan orang banyak, saudara bisa ketawa-ketawa. Tapi saudara merasa sesuatu yang terputus. Saudara merasa sepi, saudara merasa sendiri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa perasaan-perasaan seperti ini seringkali ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, Alkitab itu luar biasa. Bukan hanya kita, tapi tokoh-tokoh Alkitab juga dituliskan mengalami yang namanya kesepian ini, saudara. Alkitab tidak pernah berbohong. Alkitab adalah kitab yang paling jujur. Dia menuliskan segala keberhasilan, tapi dia juga menuliskan semua kegagalan yang dialami. Hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, yang melakukan banyak perkara-perkara ajaib, tidak lepas dari perkara kesepian ini. Saudara dan saya bisa melihat bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah masuk di dalam lembah kesepian ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah bagaimana hari ini kita akan belajar dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ini, dan kita bisa menemukan pelajaran-pelajaran apa yang dapat kita petik, yang dapat kita raih dari setiap kesepian ini. Bagaimana kita bisa menang di atasnya, bagaimana kita bisa mengatasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, yang pertama kita akan belajar dari tokoh Daud, saudara ya. Nah, 3 poin mengenai kesepian dalam kehidupan manusia. Kita akan belajar dari tokoh Daud bahwa kesepian itu tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Saudara, Daud itu kalau saudara baca di dalam Mazmurnya adalah orang yang paling banyak mengalami musim-musim kesepian dalam hidupnya. Dia mengalami kesepian, saudara, karena relasionalnya. Relasinya yang buruk, saudara, yang dia mengalami masa-masa di mana dia harus melarikan diri bersembunyi dari mertuanya karena ingin dibunuh oleh mertuanya Saul. Berkali-kali dia lari, ketika hampir didapat dia lari lagi, ketika ditemukan dia lari, dia terus melarikan diri. Dia tinggal di gua, dia sembunyi di mana karena dia mau dibunuh. Itu peristiwa yang terjadi nyata dalam kehidupan Daud. Lalu kemudian dia mengalami lagi keterasingan ketika anaknya Absalom ingin membunuh dia. Bayangkan saudara, ada seorang yang mertuanya mau bunuh dia, habis itu anaknya lagi yang mau bunuh dia. Dia seorang raja, pemimpin besar yang sudah dikatakan dia diurapi Tuhan. Saudara, tetapi bagaimana dengan kisah hidupnya? Betapa tragisnya hubungan relasinya dengan mertuanya, hubungan relasinya dengan anaknya sendiri. Anak yang dikandungnya, anak yang dipunyainya mau membunuh dia. Bukan orang lain yang menjadi musuh, tapi anaknya sendiri. Dia harus berlari di gua-gua. Saudara, kita melihat Mazmur 25 ayat 16. Daud berkata, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Coba lihat tulisan sebatang kara ini, saudara. Saudara, ada yang bilang begini, aku sebatang kara. Saudara, sebatang kara tinggal di Makassar sendirian gitu. Tapi saudara masih punya orang tua yang tiap bulan kirim uang gitu, saudara ya. Ini dia sebatang kara, betul-betul dia melarikan diri. Sebenarnya bukan soal kesendirian. Daud masih punya keluarganya, Daud masih punya orang yang mengiringi dia. Tetapi sebatang kara ini berbicara tentang hati yang sepi, jiwa yang sepi.
sepi, hati yang kecewa karena relasi yang seperti ini. Saudara, kesepian ini bukan karena tidak ada orang di sekitar kita. Tetapi kadang-kadang kehadiran orang di sekitar kita tidak bisa menghapus kesepian itu. Tidak bisa menghapus kesepian yang ada dalam kehidupan Daud, saudara. Daud berkata, aku sebatang kara. Keadaan sebatang kara, keadaan sepi tidak bisa diselesaikan hanya dengan kehadiran seseorang di sekitar saudara. Ada perasaan di dalam jiwa saudara ya. Saudara, Daud itu mengalami bukan hanya dikejar oleh anaknya, mau dibunuh. Tapi saudara, dia juga mengalami dia dihianati oleh Ahitofel. Seorang penasehat yang sangat dipercayai. Saudara bayangkan kalau saudara punya kayak bapak rohani, penasehat rohani, lalu dia yang mengkudeta saudara. Ahitofel itu adalah penasehat di istana. Dia adalah orang yang dipercaya oleh Daud. Setiap kali ada masalah dia berbicara kepada Ahitofel. Tapi kita melihat bahwa orang ini yang justru mengkudeta Daud. Ada satu kesepian yang sangat dalam. Karena apa saudara? Kesepian dari hubungan. Saudara, rasanya sangat menyakitkan ya. Kalau kita mengalami kesepian bukan karena kita sendiri di kamar. Tapi karena kita menyadari bahwa orang-orang di sekitar kita berbalik dari kita. Orang-orang di sekitar kita ya meninggalkan kita. Orang-orang di sekitar kita tidak lagi memperhatikan dan mempedulikan kita. Saudara lihat di dalam Mazmur 142 ayat 5. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang memperdulikan aku. Tidak ada seorang pun yang menanyakan nyawaku. Raja Daud bilang, coba kau lihat. Tidak ada kesian orang yang peduli saya. Tidak ada kesian orang yang tanya-tanya keadaanku. Tidak ada kodong orang yang mengerti saya. Saudara pernah ada di masa seperti ini? Saudara sedang mengalami satu keadaan, lalu kemudian saudara merasa bahwa kenapa tidak ada orang yang mengerti? Tidak ada orang yang telepon tanya keadaanku. Saudara, kesepian seringkali datang melalui perubahan hidup. Kadang-kadang saudara ada pasangan-pasangan yang diizinkan Tuhan untuk meninggal lebih dulu. Ya, waktu mama saya meninggal, saya selalu mendengar papa saya curhat terus tiap malam saudara ya. Omongannya berulang-ulang, saya ulang, dia ulang dulu. Tidak ada ini sekarang tidak ada orang urus Kak. Dulu kalau saya mau mandi ada mama mau ambil handuk. Saya kalau duduk di meja makan dia langsung ambil mie piring, ambil gelas. Ini saya sendiri urus makanku, saya sendiri urus bajuku. Terus diulang-ulang saudara ya. Terus diulang-ulang. Ada kesedihan juga lihat orang tua seperti itu ya. Tapi saudara dia mengeluh gitu ya. Dia bilang kadang-kadang saya pergi kuburan sendiri, saya duduk-duduk di situ gitu ya. Karena rasa rindu. Saudara, kadang-kadang itu kesepian yang hadir ya di dalam kehidupan karena mungkin orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Ada saat di mana anak-anak pergi dari rumah ya. Ada saat-saat di mana mereka harus keluar dari rumah, entahkah dia menikah, entahkah dia keluar kota untuk kuliah dan harus meninggalkan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada saat-saat di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami penyakit misalnya, yang membuat kita itu tidak bisa tidak bisa mungkin bersosialisasi dengan baik lagi. Saudara, kesepian, perasaan sendiri dan perasaan tidak dimengerti gitu ya. Perasaan tidak bisa dipahami dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman bisa berubah. Orang-orang yang dulunya dekat menjadi jauh. Saudara ya, kayak Ayub. Istri yang justru harus mendukung justru menjauh. Ya teman-teman yang harusnya justru ada di sekitar dia justru menyalahkan dia. Saudara, banyak posisi-posisi di mana kita mengalami satu kesendirian, satu kesepian dalam kehidupan kita karena berbagai banyak hal. Namun saudara, satu hal yang sangat penting yang saudara harus pahami. Kita belajar dari Daud. Next, Daud berkata, ya, Daud berkata dalam 1 Mazmur 27 ayat 10 dikatakan begini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara perhatikan siapa orang terdekat dalam kehidupan seorang? Ayah dan ibunya. Kasih yang paling luar biasa dalam kehidupan kita manusia itu ayah
ibu, orang tua kita. Itu kasih yang tidak tergantikan dalam kehidupan saudara. Saudara, kalau sampai ini orang pun juga meninggalkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Firman Tuhan bilang demikian. Saudara dan saya, kita melihat Daud berkata, saat manusia tidak ada, Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan kadang-kadang tidak menghilangkan rasa kesepian itu. Tapi Tuhan hadir di dalam kesepian kita. Karena saudara berkata, Tuhan kirimkanlah orang untuk menolongku dalam kesepianku ini. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan berkata, kehadiranku itu cukup bagimu. Berhenti untuk mencari orang. Ada aku di sini. Ada aku. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan seringkali ya membiarkan kita dalam kesendirian kita. Ada masa-masa di mana kita sendirian. Supaya kita bisa menyadari kehadiran Tuhan. Saat kita ramai, kadang-kadang kita gak bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tapi dalam lembah kesendirian, lembah kesepian, disitulah kita menyadari bahwa Tuhan ada. Sekalipun semua orang meninggalkan kita. Semua orang tidak memahami kita. Semua orang tidak mengerti kita. Tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari sekitar kita. Tapi Tuhan ada. Tuhan ada. Tuhan mendengar. Saudara, perhatikan kalau engkau sendiri, pelajaran yang pertama, bukan Tuhan tidak peduli. Kalau engkau sendiri, bukan Tuhan tidak ada di situ. Kalau engkau sendiri, secara manusia kita bisa sendiri. Tapi percayalah, saudara tidak pernah benar-benar sendiri. Karena ada Tuhan di sekitar saudara. Ada Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara dan saya harus percaya bahwa ada Tuhan. Saudara tidak pernah sendiri bersama Tuhan. Belajarlah menemukan Tuhan di dalam kesendirianmu. Daud saudara, dia masuk ke gua. Apa yang dia lakukan? Dia tidak masuk di gua dan kemudian memupuk rasa sakit hatinya, mengatur strategi untuk balas dendamnya, lalu kemudian menyumpah-nyumpahi orang yang mengkhianati dia, orang yang menyebabkan dia harus diisolasi di dalam. Enggak. Daud duduk. Saudara baca Mazmurnya, apa yang dia bilang? Tuhan, ya tolong aku ini sebatang kara. Datang bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Hari ini kalau kamu tidak dimengerti, kamu merasa sendiri. Ya, kamu seorang tua, kamu merasa sendiri. Datang sama Tuhan, Tuhan, aku butuh engkau. Hari ini saya rasa. Saudara nggak perlu menyangkal itu. Dan berkata, aku kuat gitu. Kalau aku ini kesepian, aku itu kelihatan lemah, nggak perlu. Saudara hanya perlu datang kepada Tuhan. Dan bawa setiap hati saudara. Tuhan, ada hal-hal di mana saya tidak bisa cerita sama manusia Tuhan. Saya rasa sendiri. Saya nggak tahu mau bicara sama siapa. Saya merasa orang-orang di sekitar saya tidak mengerti. Tapi saya datang kepadamu Tuhan. Karena engkau yang paling mengerti apa yang terjadi padaku. Saudara, dalam kesendirianmu, temukan Tuhan yang ada di dekatmu. Amin saudara. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dua. Dalam kesepianmu, dalam kesendirianmu, jangan dengarkan suara-suara yang salah. Saudara, kita belajar dari tokoh Elia. Elia itu mengalami kesepian karena tekanan-tekanan yang melelahkan. Yang pertama kesepian karena relasi yang buruk. Yang kedua kesepian karena tekanan pekerjaan. Tekanan-tekanan yang sangat melelahkan. Minggu yang lalu kita berbicara tentang burnout. Bagaimana orang itu mengalami keletihan, kelelahan. Sampai betul-betul terkuras tenaganya. Dan akhirnya apa? Masuk depresi dan mungkin ingin membunuh diri. Saudara, hari ini kita juga belajar kembali dari Elia, tapi kita melihat dari sudut yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa seorang menjadi burnout? Itu karena dia sendirian. Saudara, hati-hati di saat sendiri, seringkali saudara iblis itu menumpangi di situ. Saudara, kita juga tidak boleh dikit-dikit iblis.
Dikit-dikit iblis. Enggak gitu juga. Tapi kita tidak boleh menyampingkan bahwa memang iblis seringkali menumpang di dalam setiap persoalan-persoalan itu. Menyusup, firman Tuhan bilang dia menyusup dari setiap persoalan-persoalan kita. Saudara, Elia berkata, cukup sekarang Tuhan, ambil nyawaku. Kalau dalam bahasa sekarang ini, saudara, orang bilang, bunuh diriku. Gitu. Bunuh diri. Untuk saat ini. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Saya aja sendiri. Dalam peperangan ini, saya aja sendiri yang berjuang. Saya sudah bekerja dengan giat, tapi saya tidak ada orang yang temani Kak, tidak ada orang yang memahami. Saya sendiri, tidak ada orang yang mengerti. Sudah, saya rasa saya sendirian. Saya yang harus sendirian saya yang harus menanggung ini sendiri. Saudara, next gambar saudara lihat. Tapi ternyata perasaan Elia itu salah, saudara. Tidak sama dengan kenyataan. 1 Raja-Raja 19:18 bilang begini, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Saudara, Elia berpikir hanya aku Tuhan. Sendirian kalau kau tidak tahu, banyaknya ini pergumulanku, banyaknya masalahku, sendirian. Seorang ibu yang istri yang ditinggal suaminya harus membesarkan anaknya sendiri. Kok tidak lihat ya 4 anak mau sekolah, ya 4 anak mau makan, bagaimana? Sendirian Kak kasih besar ini anak. Mungkin seperti itu saudara punya teriakan-teriakan. Sama dengan Elia. Tapi saudara perhatikan, Tuhan bilang Elia kau enggak sendiri. Ya, kau enggak sendiri, masih ada 7.000 orang. Yang tidak menyembah kepada Baal. Cuma kau tidak lihat. Kau tidak lihat bukan berarti tidak ada. Kau tidak lihat karena kau sibuk dengan dirimu. Kesepian, kesendirian dapat membuat kita percaya sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Saat kita lelah, coba perhatikan baik-baik ya. Ya, next gambar selanjutnya. Saat saudara itu lelah, mengalami kelelahan karena pikulan beban yang berat, maka musuh iblis akan membisikkan tipu daya dalam pikiran saudara yang berkata, hei kamu berjuang sendiri, tidak ada yang bantuku, semua orang tinggalkan kamu, tidak ada yang peduli dengan kau, Tuhan sudah meninggalkan kau, saudara, kau berjuang sendiri, tidak ada harapan. Saudara, di dalam perasaan-perasaan seperti itu, jangan izinkan iblis menyusup, masuk dan mengisi pikiran saudara. Kadang-kadang kita kalau sendiri, kita memilih masuk di kamar. Menangis kita di kamar. Mengasihani diri. Lalu memutar lagu-lagu yang membuat kita tambah mengasihani diri. Lalu kemudian kita menangis, dan kemudian kita meratapi diri kita, dan akhirnya kemudian kita mengambil tindakan ekstrim. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan. Dalam kesepian seperti itu, saudara jangan mengisolasi diri. Jangan mengisolasi diri, karena semakin saudara mengisolasi diri, semakin banyak iblis menumpangi pikiran saudara. Semakin banyak iblis menaburkan hal-hal yang tidak benar dalam pikiran saudara. Saat saudara sendiri, di situ iblis masuk. Masa Tuhan tidak tolongku, batena mo cuma melayani, semua namin lagi ko beri, baru biar begitu saja dia tidak tolong ko. Semua pikiran-pikiran itu masuk saat saudara sendiri. Dan itu akan melemahkan saudara. Jangan. Di dalam kesendirian saudara. Yang pertama tadi seperti Daud, cari Tuhan. Yang kedua saudara, jangan menyendiri. Jangan mengisolasi diri. Mari kita lihat next gambar selanjutnya. 1 Raja-Raja 19. Di situ di ayat 19 sampai 21. Kita singkat saja. Tuhan mempertemukan Elia dan Elisa. Apa yang menjadi keluhan daripada Elia? Capekku, lelah, sendirian Kak, bekerja segiat-giatnya, tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya, saya sendirian. Saudara, apa yang menjadi jawaban Tuhan?
Jawaban Tuhan apa saudara? Jawaban Tuhan kehadiran Tuhan yang pertama. Dia bilang begini, bangun moko, makan ko. Sudah ki makan, tidur ki lagi. Tuhan biarkan. Sebelum saat itu datang lagi Tuhan, bangun ko, makan ko. Habis makan, tidur ki lagi. Tuhan bilang begini, bangun moko, makan ko banyak-banyak karena kita mau melanjutkan perjalanan. Tuhan gak marah sama dia. Baru-baru kau bikin mujizat. Bagaimana sih kau ini? Baru-baru kau lihat itu 450 Nabi Baal mati di depanmu. 450 Nabi Baal kau sendiri yang lawan. Masa perempuan juga ratako? Kau langsung mekeot. Langsung mau mati. Kau tidak lihat ke pertolonganku. Dede cemen. Gitu kan. Oh Tuhan gak begitu. Tuhan tahu ada masa-masa di mana kita mengalami yang namanya kelelahan itu. Kesendirian itu. Dan Tuhan tidak seperti itu. Kita manusia seringkali memakai standar yang tinggi. Menaruh standar yang tinggi. Menaruh tuntutan yang tinggi. Tuhan gak pernah tuntut. Kamu yang menuntut dirimu sendiri. Karena di dalam dirimu ada sesuatu. Perasaan tidak cukup. Sehingga kamu yang menuntut dirimu. Tuhan gak pernah tuntut. Tuhan itu sangat baik. Tuhan mengerti kamu tuh capek tidur. Makan. Di dalam kecapean, kelelahan kita kadang-kadang hanya perlu, Pastor Peter bilang, kadang-kadang dalam kelelahan kita hanya perlu makan enak. Perlu makan enak. Perlu tidur saja. Supaya kita tidak terlalu merasa sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan bekerja dengan dua cara. Yang pertama, Tuhan hadir dalam hidup Elia. Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup Elia. Yang kedua, Tuhan memberikan orang lain hadir dalam hidup Elia. Saudara, dua cara. Satu, kehadiran Tuhan sendiri. Dua, kehadiran orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar saudara. Kenapa Tuhan kasih Elisa? Untuk menjawab kebutuhan Elia. Itu sebabnya kalau lagi sendiri jangan isolasi diri. Saudara tidak bisa berkata, aku tidak butuh siapa-siapa. Aku bisa berdiri sendiri. Semua masalahku bisa aku selesaikan sendiri. Aku tidak butuh orang lain. No. Saudara butuh. Ada saat-saat di mana saudara butuh untuk didoakan. Saudara butuh untuk orang perhatikan saudara. Saudara butuh untuk orang mempedulikan saudara. Saudara butuh komunitas yang ada di sekitar saudara, yang bisa mendukung saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya jangan izinkan iblis masuk dalam kehidupanmu. Jangan izinkan iblis mengobok-ngobok pikiranmu, mengobok-ngobok perasaanmu, membuat kamu akhirnya berpikir yang enggak, ya, berpikir yang negatif. Karena itu bukan kebenaran. Saudara, apa yang kamu pikirkan belum tentu kebenaran. Kalau terus kau pikir, maka itu kadang bisa menjadi kau anggap itu kebenaran, padahal itu bukan kebenaran. Ya, Elia berpikir sendiri dan itu bukan kebenaran. Tuhan menyisakan 7.000 orang. Elia berpikir Tuhan tidak peduli. Tidak, Tuhan peduli. Buktinya dia mengirimkan Elisa untuk menemani. Saudara, jangan hidup tergantung perasaan. Perasaan itu bukan fakta. Sekali lagi, perasaanmu bukan fakta. Ya, bukan fakta. Kadang-kadang apa yang saudara rasa bukan kebenaran. Saudara, kalau saudara mengalami kesepian seperti Elia, saudara capek, saudara lelah, hati-hati. Jangan biarkan iblis menunggangi dan memberikan pikiran-pikiran negatif. Saudara butuh teman komunitas. Saudara butuh makan enak. Saudara butuh istirahat. Saudara butuh hang out dengan teman-teman rohani ya, yang dapat mendukung dan menolong kehidupan saudara. Jangan pikul beban Anda sendiri ya. Datang kepada Tuhan dalam keterbatasan Anda. Datang kepada Tuhan, beristirahatlah. Karena kadang-kadang kalau engkau tidak istirahat ya, engkau terus, maka pandanganmu bisa kabur dan engkau suka melihat sesuatu dari sudut pandang yang tidak baik. Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri. Tuhan hadir dalam hidupmu, Tuhan mengiring orang-orang di sekitar.
Amin, saudara. Dalam kesendirian kita sebagai seorang istri, kadang-kadang ada masa-masa di mana mungkin suami tidak bisa memahami kita. Tapi kita bersyukur kalau kita punya teman-teman yang bisa mengerti kita. Orang yang ada di sekitar kita, yang bisa menangis bersama kita, yang bisa tertawa bersama kita. Daripada kita sepi, lebih baik kita yang pergi datangi orang. Siapa tahu dia juga sepi. Kita saling menghibur, betul nggak saudara ya? Kan belum tentu juga dia tidak sepi. Siapa tahu justru kita ini yang sepi bisa menjadi alat untuk Tuhan pakai menolong dia dalam kesepiannya. Sekalian menyembuhkan juga kesepian kita. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak? Siapa tahu dengan kehadiran kita mendoakan dia, kita juga ditolong oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara. Perasaan kesepian yang ketiga, saudara, perhatikan baik-baik. Kesepian dapat menjadi tempat kita mengalami kedalaman hadirat Tuhan. Ya, nah saudara baca di dalam Matius 26 ayat 38. Kita akan belajar dari kehidupan Yesus sendiri pernah mengalami yang namanya kesepian. Saudara, jangan saudara berpikir, saya kesepian, saya berdosa, saya tidak layak di hadapan Allah. Yesus juga pernah kesepian. Tenang-tenang Moko ya, tenang-tenang saudara, bahwa Yesus juga pernah mengalami yang namanya kesepian. Lalu ia berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus mengalami peperangan dalam dirinya, dia tahu bahwa dia harus menghadapi yang namanya salib. Salib itu saudara tidak mudah. Tidak secantik gambar ini. Itu hukuman yang sangat mengerikan. Dan Yesus tahu itu sebentar akan dialami. Dan Yesus meminta sedikit dukungan dari temannya. Mari berdoa dengan saya. Kuatkanlah saya. Dukunglah saya secara emosi. Yesus butuh teman-teman, mari temani saya berdoa di atas. Tapi apa yang terjadi saudara? Temannya tidur ki. Kalau saudara punya teman, saudara mau mati nih sebentar ini. Tapi dia, santai mau tidur muka dulu nah. 3 kali saudara tidur ki. Yesus mengalami peperangannya sendirian. Peperangan batinnya sendirian. Kesendirian dia. Dikatakan seperti mau mati rasanya. Sini koe, temani kak dukung kak. Ada kok di sebelahku. Mari berdoa bersama saya. Tapi teman-temannya tidak. Saudara. Maka dikatakan saudara, di Taman Getsemani dia berkata begini, saudara, ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ketika memasuki masa penderitaan yang luar biasa, menghadapi kematian di salib, saudara, Yesus mengalami kesendirian yang sangat dalam. Orang yang selama ini berjalan bersama dengan dia, yang menemani dia, yang makan dengan dia, yang main padel dengan dia, ya saya main apalagi main mayong sama dia misalnya bercanda, ya tidak pakai uang ya, sama dia misalnya di dunia modern itu meninggalkan dia. Itu sangat menyakitkan loh saudara, kalau dalam kondisi seperti itu orang meninggalkan kita, sangat menyakitkan. Tetapi Yesus tetap berjalan. Ada kebenaran yang saudara harus perhatikan. Bahwa ketika saudara sendirian, belum tentu saudara di jalan yang salah. Kenapa ya tuh orang ditinggalkan saya? Apakah karena saya salah? Enggak, belum tentu saudara di jalan salah. Kadang-kadang orang tidak memahami jalan yang saudara jalani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita selalu menyalahkan diri dan berkata, kenapa? Saudara, kenapa? Tetapi Yesus tidak. Sekalipun semua meninggalkan dia tetap di jalan Tuhan. Di ayat berikutnya dikatakan saudara, next gambar selanjutnya. Matius 27 ayat 46. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Yesus harus mengalami ini? Bahkan saudara, kesepian yang paling dalam ketika Bapaknya memalingkan wajah.
Kalau saudara dan saya tidak ada orang, ada Tuhan. Tapi ini tidak ada siapa-siapa. Sampai dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ini adalah kesepian yang sangat mengerikan ketika Tuhan tidak lagi di pihak kita. Kenapa Yesus mengalami? Supaya saudara dan saya tidak mengalami kesepian kekal ini. Dia mengalami supaya saya dan saudara dan saya bisa meraih janji Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan mengalami ini supaya saudara dan saya tidak mengalaminya. Kesepian yang paling hakiki dia alami supaya saudara dan saya tidak mengalaminya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan harus pegang janji firman Tuhan. Bahwa karena Yesus sudah mengalaminya, maka aku sekali-kali tidak akan ditinggalkan Tuhan. Aku sekali-kali, janji ini bukan dari manusia. Janji ini dari Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Maka saudara perhatikan baik-baik. Next gambar selanjutnya. Kesepian adalah bagian dari realita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kesepian itu adalah alarm. Tanda jiwa saudara harus mengingat. Pertama, saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kedua, saudara tidak bisa terisolasi dari sesama manusia. Itu alarm kalau saudara rasa kesepian, perhatikan kembali kepada Tuhan. Kedua, cari komunitas yang dapat menopang, menolong saudara. Saudara tidak bisa hidup sendiri. Apa yang harus dilakukan dalam kesepian? Saya baca dengan cepat karena saya sudah minus. Jika kita sepi karena terluka dan dihianati seperti Daud, maka jadikanlah ruang sepi kita. Jadikanlah kesepian itu menjadi altar doa. Bukan untuk tempat kita menampung kepahitan, tapi kita bawa kepada Tuhan setiap sepi kita. Yang kedua, jika kita sepi karena kelelahan, datang istirahat, makan enak, biarkan Tuhan memelukmu. Engkau rehat dan buka hati untuk kehadiran orang-orang di sekitar saudara. Untuk menolong saudara. Yang ketiga, kalau saudara mengalami kesepian yang luar biasa. Di mana saudara tidak benar-benar menemukan seseorang pun. Maka di atas segalanya, mari lihat Yesus. Pandang Yesus yang telah menanggung kesepian yang paling besar. Ya, dia Allah yang tahu kesepianmu. Dia pernah mengalami kesepian itu dan dia tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan ada bersama dengan aku. Mari tundukkan kepala saudara di hadapan Allah. Haleluya. Penolong yang selalu setia.